Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat, yes, yes, yes. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kakak minta semua untuk mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan kita semua bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan memuji Tuhan selalu. Masih dengan semangat yang sama, mari kita kembali mengangkat pujian yang berkata ting 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 ke marching. Untuk mengawal ibadah kita pada saat hari ini, mari kita semua tundukkan kepala, kita lipat tangan dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga pada saat hari ini. Sekarang Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah ini agar boleh terjadi sesuai dan surut kehendak-Mu dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Ampunkan segenap kesalahan dan dosa-dosa kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita sekali lagi mengangkat pujian yang mengatakan setinggi-tingginya langit. Indah-indah
menyembah kepada Tuhan, mari kita arahkan hati kita dan kita mengangkat pujian yang mengatakan, bila kulihat bintang gemerlapan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita mengangkat pujian yang berkata Yesus pokok. Shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini kita sudah bernyanyi, bersukacita, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, duduk yang baik, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan di pagi hari ini karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami sudah bernyanyi dengan gembira, dengan penuh sukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, biarlah Tuhan kami boleh duduk yang baik, mendengarkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menceritakan firman Tuhan di pagi ini. Biarlah Tuhan hamba menyampaikan firman Tuhan di pagi ini sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, yang kakak pegang ini adalah Alkitab. Nah, cerita yang disampaikan oleh kakak pengasuh setiap hari Minggu
baik yang juga disampaikan oleh Ibu Pendeta dan juga Bapak Pendeta, itu diambil dari Alkitab. Nah, cerita dari Alkitab itu benar-benar terjadi dan itu menolong kita untuk lebih mengenal Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, semua punya Alkitab di rumah? Tentu punya ya. Nah, di rumah apakah ada yang sering menceritakan tentang cerita-cerita dari Alkitab? Ya, biasanya mama atau kakak atau orang-orang yang lebih besar dari kita yang menceritakannya bagi kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang kalau hari Minggu itu senang sekali kalau mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Angkat tangan. Ya, semuanya pasti senang mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, di pagi ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang anak laki-laki yang dia sangat senang kalau mendengarkan cerita. Nah, dia bernama Timotius. Timotius, dia tinggal di kota namanya kota Listra. Di sana dia tinggal bersama dengan neneknya, dengan ayahnya, dengan ibunya. Nah, adik-adik, bapaknya Timotius adalah orang yang berkebangsaan Yunani dan ibunya adalah seorang Yahudi. Nah, setiap harinya ibu dari Timotius menceritakan tentang cerita dari Alkitab. Wah, dengan senang hati Timotius mau mendengarkan cerita Alkitab. Biasanya ibu Timotius menceritakan cerita dari Alkitab pada malam hari. Pada suatu malam, ibu dari Timotius menceritakan bagaimana Tuhan menjaga, melindungi Yakub pada malam hari. Nah, ibu dari Timotius mengatakan bahwa Tuhan akan menjaga kita pada malam hari yang gelap. Jadi kita tidak perlu takut. Wow, Timotius sangat senang. Oh, berarti saya tidak perlu takut kalau pada malam hari karena ada Tuhan yang menjaga saya. Nah, adik-adik, setelah ibunya Timotius menceritakan tentang Yakub kepada Timotius, Timotius lalu berdoa, lalu kemudian tidur. Nah, siang harinya ketika ibu dari Timotius sibuk bekerja, Timotius mendekati nenek. Dia meminta agar nenek bercerita dari Alkitab. Tetapi bentuk dari Alkitabnya mereka pada waktu itu masih dalam berbentuk gulungan, tidak seperti Alkitab kita pada sekarang ini. Nah, nenek bertanya kepada Timotius, mau mendengarkan cerita apa? Timotius menjawab, nenek ceritakan tentang bayi Musa. Kemudian nenek berkata, baik, nenek akan menceritakannya bagi kamu. Nah, Timotius mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika nenek bercerita bagaimana Tuhan menjaga, memelihara bayi Musa ketika bayi Musa dibawa ke Sungai Nil. Nah, nenek berkata kepada Timotius, Tuhan sungguh mengasihi bayi Musa. Dia juga mengasihimu, Timotius. Nah, Timotius yang mendengarkan pada waktu itu dengan senang sekali. Dia berkata bahwa terima kasih, Tuhan juga mengasihi saya. Nah, semakin lama, hari demi hari, banyak cerita dari Alkitab yang Timotius dengarkan. Cerita tentang Nabi Yunus, cerita tentang Daniel, cerita tentang Salomo, dan masih banyak lagi cerita yang dia sudah dengarkan. Berarti
semakin lama pun dia semakin mengenal Tuhan. Dia berkata dalam hatinya bahwa Tuhan juga mengasihi saya. Dia akan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya, dengan segala kekuatannya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, karena Timotius mengasihi Tuhan, maka dia pun kepada teman-temannya dia berbuat baik, dan juga dia dengar-dengaran kepada orang tuanya, yaitu ibunya, neneknya, dan ayahnya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sekarang Timotius sudah besar. Dia sudah bisa membaca sendiri Alkitabnya. Pada waktu itu, dia membaca di Alkitab bahwa Tuhan berjanji bahwa dia akan mendatangkan juru selamat bagi manusia. Pada suatu hari di kotanya, di kota Listra, itu ramai. Banyak orang berkata bahwa ada hamba Tuhan datang. Ada murid Tuhan Yesus yang datang. Murid Tuhan Yesus ini adalah Paulus. Dia datang ke kota Listra untuk memberitakan Injil. Dia mau memberitahukan kepada orang di kota Listra bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nah, Timotius mendengar bahwa ada hamba Tuhan datang. Dia juga pun pergi untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang diutus oleh Tuhan. Nah, dia dengan rela disiksa, disalibkan, kemudian mati dan dikuburkan. Kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia menebus dosa manusia. Nah, Timotius yang baru pertama kali mendengar tentang Tuhan Yesus, dia betul-betul dalam hati bahwa Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Dia sudah membaca di Alkitabnya bahwa Tuhan menjanjikan Sang Juru Selamat. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Timotius dengan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Nah, ketika Rasul Paulus kembali ke kota Listra, ia mencari orang yang bisa menemani dia untuk menceritakan Tuhan Yesus ke banyak orang. Dia teringat kepada Timotius. Lalu Rasul Paulus pergi ke rumah Timotius. Dia pergi untuk meminta izin kepada orang tua Timotius supaya Timotius diizinkan menemani dia untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, apakah Timotius mau? Timotius dengan senang hati dia mau menemani Rasul Paulus untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Nah, dia berkata bahwa saya ingin membantu Paulus karena saya juga ingin belajar bagaimana menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Timotius berkata kepada orang tuanya, dan orang tuanya mengizinkan Timotius untuk menemani Rasul Paulus pada waktu itu. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita mau pelajari dari cerita tentang Timotius yang senang mendengar cerita dari Alkitab? Kita mau seperti Timotius yang senang mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga yang sudah bisa membaca. Kita mau rajin membaca Alkitab. Nah, hal berikut yang kita mau belajar juga dari cerita firman Tuhan di pagi ini bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, maka
kita juga mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita mau jadi anak yang dengar-dengaran, kita menjadi anak yang suka berdoa, suka memuji Tuhan. Nah, ketika kita mau melakukan itu berarti itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, di pagi ini kita akan belajar bahwa dengan semakin kita banyak membaca Alkitab, semakin banyak pengajaran hal-hal yang baik yang kita ketahui. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kiranya Roh Kudus akan memampukan kita untuk mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Dengan senang hati kita mau melakukannya. Amin, firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita mau membaca satu puisi pada pagi hari ini. Ya, coba di tangannya dua-dua ditengadahkan begini. Oke. Ya, kakak akan mengucapkannya, nanti adik-adik di rumah bisa mengikutinya, ya. Ya, ini Alkitabku, ada cerita di dalamnya, cerita indah tentang Tuhan Yesus. Aku senang mendengarnya, aku ingat semuanya sampai aku besar nanti. Kita ulangi, ya. Oke, diperhatikan adik-adik yang di rumah. Ini Alkitabku, ada cerita di dalamnya, cerita indah tentang Tuhan Yesus. Aku senang mendengarnya, aku ingat semuanya sampai aku besar nanti. Bisa? Ya, satu kali lagi, ya, kita ulangi. Ini Alkitabku, ada cerita di dalamnya, cerita indah tentang Tuhan Yesus. Aku senang mendengarnya, aku ingat semuanya sampai aku besar nanti. Bisa? Ya, adik-adik yang terkasih di rumah, dan ayat hafalan kita di minggu pagi ini dari Mazmur 18 ayatnya yang kedua. Kakak ulangi, Mazmur 18 ayatnya yang kedua. Kita sama-sama baca, ya. Ayat yang kedua B, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Kita ulangi, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya, itulah ayat hafalan kita di pagi ini, dan cerita firman Tuhan yang kakak sudah sampaikan di pagi hari ini kita bisa baca di 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat, kakak ulangi, 2 Timotius 3 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17. Kita baca sama-sama, ya. Adik-adik di rumah bisa diikuti di Alkitabnya masing-masing. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat
memberi hikmat kepadamu, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin, firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita ulangi tadi yang puisinya ya. Bisa ya? Oke, kita ulangi. Tangannya ditengadahkan begini. Ya, 1, 2, 3. Ini Alkitabku, ada cerita di dalamnya, cerita indah tentang Tuhan Yesus. Aku senang mendengarnya, aku ingat semuanya sampai aku besar nanti. Ya, sudah bisa? Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, demikian pemberitaan firman Tuhan di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian yang berkata, Allah itu baik. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Untuk itu, persembahannya dilipat dengan rapi dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang telah disediakan orang tua di rumah masing-masing. Dan kita mengangkat pujian bersyukur, bersyukur. Adik-adik yang terkasih di rumah, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, di pagi ini kami sudah beribadahkan kepada Tuhan. Di dalamnya kami sudah bernyanyi, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan juga kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami mau seperti Timotius yang sedari kecil dengan senang hati mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah Tuhan, Engkau terus memberkati kami semua. Biarlah dalam kehidupan kami juga mau rajin untuk membaca Alkitab. Tuhan Yesus juga memberkati setiap orang tua kami. Biarlah mereka boleh dengan senang hati, dengan penuh kesetiaan
mau mengajarkan kami, mau memperdengarkan kepada kami cerita tentang Tuhan dan bagaimana Tuhan mengasihi kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di pagi hari ini kami berdoa bagi kami semua, anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan terus memberkati kami, menjaga kami, melindungi kami dalam setiap apa yang kami lakukan. Ketika kami bermain, ketika kami belajar, ketika kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, kiranya Tuhan senantiasa menjaga kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi kami yang sudah mengikuti pembelajaran lewat tatap muka Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, biarlah Tuhan dengan penuh sukacita, dengan senang hati, kami mau untuk belajar sungguh-sungguh. Menjaga kami dari setiap penyakit yang saat ini Tuhan meresahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga kami, biarlah Tuhan kami selalu ada dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa bagi orang tua kami, Papa dan Mama kami, kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam setiap apa yang mereka usahakan, setiap tugas tanggung jawab peran yang Tuhan sudah anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti ibadah di pagi ini, kiranya Tuhan memberkati mereka, yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam keadaan susah kiranya Tuhan menghiburkan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi setiap kakak pengasuh kami di tengah-tengah jemaat kami, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap apa yang mereka kerjakan, dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Biarlah Tuhan mereka dengan penuh sukacita, kesetiaan untuk terus mengajarkan kepada kami, untuk terus menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan dan menceritakan bagaimana sungguh baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan, setiap orang yang dengan sukacita melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat kami, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok, ke pedalaman, ke pesisir pantai pegunungan. Tuhan Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, dan juga kami berdoa bagi setiap orang pemerhati kesehatan yang saat ini Tuhan, dengan usaha mereka, dengan setiap kerja keras mereka untuk membawa setiap masyarakat yang ada di kota kami dan juga di negara kami untuk tetap mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada, karena kami masih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami pun berdoa untuk setiap persembahan yang sudah kami berikan dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah Tuhan yang masih ada pada orang tua kami, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mohon ampun jikalau dalam sepanjang ibadah kami Tuhan mendapati kami bermain-main atau tidak sungguh-sungguh, tidak fokus. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, biarlah Tuhan hari demi hari kami mau untuk dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami hadapi ke depan, kami mau taruhkan dalam tangan kuasa dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami di dalam Anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Untuk itu mari kita semua kembali mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita dan kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami sudah beribadah kepadamu di pagi ini dan kami akan menutup ibadah kami. Tetapi sebelum itu kami mohon berkat Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kami mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita di pagi hari ini telah selesai. Kakak terus ingatkan untuk rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan jangan lupa terus rajin belajar. Jangan lupa juga menggunakan masker. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.